saya suruh mundur karena Panglima TNI mau memimpin PBSI. Kenapa hukuman saya yang pada saat 83 saya berani ngalahkan Lim Swee King, itu saya dihukum sampai anak-anak saya, sampai saya pernah curhat sama Pak Jokowi. Pak, Tommy itu kan peringkat satu Indonesia, peringkat terbaik internasional Indonesia. Masa Asian Games nggak bisa main? Saya curhat sama Menpora waktu itu. Menpora bilang, ya saya udah tulis surat, tapi nggak ada apa. Sampai saya bilang sama Pak Jokowi, Tommy itu bukan anaknya penjahat, bukan anaknya koruptor, bukan anaknya teroris. Tommy itu juga sama-sama anak bangsa. Saya nggak akan lagi ke PBSI, nggak perlu takut. Terus udah gitu, saya pun juga mau pesan aja, perbaikin PBSI. Supaya PBSI menjadi payung buat seluruh anak-anak bangsa. Salam olahraga, salam Pro 3 Siniar. Saya Danang Sundoro, hadir ke ruang dengar dan juga layar kaca podcast Anda. Udah lama banget ya, kita nggak ngobrol-ngobrol ataupun podcastan seputar olahraga yang pasti. SEA Games sudah berlalu, event Indonesia Open masih hangat di telinga kita. Kalimatnya sederhana, sebagai penonton yang baik. Nah, ngomongin bulu tangkis, kebetulan hari ini kita kedatangan orang yang sangat-sangat spesial. Usianya 20 tahun pada saat itu sudah mampu meraih gelar juara dunia. Nggak percaya? Kita coba sapa Icuk Sugiarto. Selamat datang Pak Icuk, salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Pak Icuk, agak sedih apa gimana Pak Icuk? Enggak. 20 tahun Pak Icuk, itu kalimat yang saya coba underline. Kita coba garis bawahi. Betul ya? Juara dunia 20 tahun. Usia 20 tahun. Ya, dan ya sampai hari ini rekor sebagai juara dunia tunggal putra itu ya belum terpecahkan. Luar biasa. Pak produser, Pak Hendra 20 tahun ngapain? Wikan ngapain kan 20 tahun kan? Yang jelas 20 tahun itu era yang kita masih bermain Pak Icuk. Tapi kenapa Pak Icuk, apa yang menjadi motivasi? Nah, ini bicara motivasi, kita coba ngelihat Pak Icuk dulu tuh kayak apa sih Pak Icuk? Kelahiran Surakarta 4 Oktober 1962, betul ya Pak Icuk? Betul. Ngapain aja Pak Icuk dulu ya Pak Icuk? Ya, saya dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu. Ya. Jadi saya berangkat dari pertama kali untuk mengenal badminton itu juga karena saya disuruh-suruh untuk membuang sampah, untuk disuruh membeli es batu, untuk dari sebuah kantin yang namanya Gor Catur Sari. Nah, dari situlah saya bisa belajar badminton dari situ. Di mana itu Pak? Karena di kota Solo. Karena orang tua saya ya betul-betul kurang mampu karena dia kan hanya seorang calo sepeda. Yang dimana dia juga jadi karyawan RRI Kota Solo. Iya, dia dari Karawitan. Oke. Iya, satu kebanggaan buat kita Pak. Iya, jadi saya cuma berangkat itu aja bahwa pada saat saya hanya bisa lakukan apa yang bisa saya lakukan. Jadi saya sadar bahwa Allah melahirkan saya di tengah-tengah keluarga kurang mampu seperti itu, pasti Allah punya rencana. Berapa saudara Pak? Saya 7 bersaudara. Dan Pak Icuk anak ketiga. Anak ketiga. Iya, jadi ya saya tanpa bilang bahwa saya diam-diam saya terus belajar badminton melalui tadi menjadi pesuruh itu, dan pada akhirnya saya bisa buktikan tahun 83 itu setelah usia 16 tahun saya tinggalkan kota Solo. Terus saya memulai latihan di Ragunan sampai akhirnya usia 18 tahun saya masuk tim nasional. Dan 2 tahun kemudian
saya naik podium di Eropa itu untuk membuktikan apa yang selalu jadi impian saya, selalu jadi pikiran saya. Betul nggak sih Allah itu memang maha adil. Baik. Jadi pas pada saat saya naik podium itu yang ada di pikiran saya, oh ternyata juara itu milik semua orang. Juara itu milik semua orang. Artinya sebenarnya apapun latar belakang kita, kalian semua itu semuanya memiliki kesempatan yang sama. Betul. Yang jadi pertanyaan seberapa besar kerja keras kita untuk bisa mencapai juara itu ya Pak ya? Iya, tekad kita. Makanya sukses itu milik semua orang. Sukses itu bukan miliknya orang kaya. Sukses itu bukan miliknya anak pejabat. Sukses itu bukan miliknya orang kota. Sukses itu milik semua orang yang mau satu. Mau ditempelin rasa sakit, mau ditempelin capek, mau ditempelin disiplin, mau ditempelin mau kerja keras, dan yang paling penting mau ditempelin mau melakukan hal yang luar biasa. Bapak Ibu nyuwun sewu Pak, namanya? Namanya ibu saya almarhum Cipto Ningsih, bapak saya almarhum Suharjo Harjo Sudarmo, pegawai Karawitan RRI Kota Solo. Baik, RRI Kota Solo. Pak Icuk, saya agak terenyuh Pak pada saat baru mulai seperti ini, tapi luar biasa Pak. Orang tua mendukung Pak. Bapak dengan hobinya pada saat itu bulu tangkis, apa nggak ada kalimat dari orang tua? Bulu tangkis itu mahal gitu. Ya, kalimat dari orang tua saya, yang penting kamu boleh lakukan apa aja, yang penting kamu jujur ya. Kamu pegang kepercayaannya orang, jangan sia-siakan kepercayaan orang, cuman itu aja. Jadi kekuatannya orang miskin itu hanya itu. Jadi kita boleh miskin tapi jangan sampai kehilangan kehormatan. Makanya sampai seperti sekarang ini, ya tadi jangan sampai kita boleh nggak punya apa-apa, kita boleh menjadi orang nggak mampu, menjadi orang miskin, tapi jangan sampai kehormatan pun harus kita jual. Baik, maju ke depan Pak, sampai akhirnya perjalanan selama mengikuti bulu tangkis bertemulah dengan pacar. Kalimatnya seperti itu Pak. Siapa Pak? Nina Yaroh ya Pak ya? Iya, mantan pacar saya. Mantan pacar Sarah. Ibu Haja Nina Yaroh yang pasti. Nina Yaroh. Gimana Pak? Kok kenapa Pak? CLBK-nya kok ketemunya bulu tangkis juga Pak? Ya kebetulan dia juara di Sumatera Utara. Terus ketemu kita di kejuaraan nasional di Palembang. Dan yang membuat saya merasa tertarik menentukan pilihan kepada dia, ya saya melihat bahwa di antara semua pada saat itu yang saya lihat, kok dia mau di tengah masih gelap, subuh-subuh berjalan sendiri dengan membawa mukenanya ke masjid gitu. Pas ketemu di situlah, akhirnya yang jelas saya mau cari istri. Saya bukan mau cari pacar. Usia berapa Pak Icuk waktu itu? Ya waktu itu saya usia 18 tahun. 18 tahun? Ya, istri saya 17 tahun. Oh, berarti boleh dikatakan nikah muda ya Pak? Iya. Nikah muda ya? Jadi saya saya nikah umur 20 tahun. Istri saya 19 tahun. Ya, pasti pada saat itu pasti orang lebih berpikir bahwa kok udah nikah. Tapi ternyata keputusan saya itu pun juga pada akhirnya mampu menjaga saya sampai usia hampir 30 tahun baru saya meninggalkan bulu tangkis. Coba kalau seandainya waktu itu saya usia 20 tahun, saya sudah punya segalanya, kontrak saya istilahnya sudah pegang uang miliaran tiap tahun, belum lagi hadiah-hadiah setiap naik podium. Nah itu kalau umpamanya seandainya saya hidup sendiri, saya sudah punya rumah, siapa yang nolak kalau rumah saya didatengin kawan-kawan yang merasa, ada yang merasa dekat sekali, sampai kawan yang baru dikenal. Nah itu kan pasti akan mengganggu
performance saya yang harusnya saya bisa tidur 8 jam, jadi akhirnya harus nemenin teman ngobrol apa-apa. Nah, padahal mereka nggak tahu bahwa performance saya yang baik yang selalu ditunggu masyarakat. Orang kayak saya, Lim Swee King atau apa-apa itu kan kalau keluar negeri 1 atau setengah pesawat atau sepertiga pesawat itu ini oleh tim-tim Indonesia gitu. Mereka kan masa bodoh. Yang lain-lain mau kalah babak pertama, babak apa. Tapi kalau orang-orang kayak saya, Lim Swee King, atau waktu itu double-double kita yang kuat-kuat itu, kan ditunggu berita kalahnya. Gitu ya? Iya, jadi rada kejem ya Pak kalimatnya Pak ya? Jadi hidup saya itu sebenarnya 10 tahun itu boleh dikatakan nggak merdeka. Oke, baik. Jadi saya keluar rumah, saya harus buru-buru, udah jam 9, udah cepet-cepet pulang. Udah gitu makan juga nggak boleh asal dimakan aja, karena kan saya harus jaga performance terbaik saya itu pada berat kilo berapa. Nah itu sampai saya jaga begitu. Makanya justru profesional tuh harus menjaga itu. Terus tidurnya juga nggak ada yang nyuruh, tapi kita memerintahkan sendiri supaya kita cukup tidur kita. Baik. Perjalanan karir kita nanti kita bahas Pak. Tetapi saya masih pengen ketahui sosok Icuk cuma hanya sekitar 8 sampai 10 tahun. 20 sudah naik podium, nanti kita coba bahas. Sampai akhirnya 28 ataupun 30. Bapak katakan 30, tapi media mencatat 28 sudah turun gantung raket ya Pak ya. Sampai akhirnya lahirlah Natasha Oktaviani Sugiarto ya Pak ya, menyusul Tommy Sugiarto. Memang sengaja dari dulu Pak direncanakan untuk mendidik anak ini, pembinaan dari keluarga untuk bulu tangkis? Ya terus terang dari diri saya itu nggak pernah seorang Icuk Sugiarto mengundurkan diri. Oh gitu. Tapi tahu sendiri pada era itu tuh kan, pada saat keberanian saya mengambil alih dominasi ini, terlalu banyak musuh saya di dalam ini. Oh, siapa Pak musuhnya Pak? Ya istilahnya nggak perlu saya sebut, tapi kan orang-orang kan masih nggak rela dominasi itu harus saya ambil. Oh, tapi maksudnya musuh dalam arti positif nih artinya Pak? Ya mungkin dia nggak seneng kalau Icuk juara lagi kan positif berarti itu Pak. Setidaknya pertama kan banyak, kalau umpamanya saya pada akhirnya nama saya harus dicoret dari situ. Itu kan banyak sekali, mulai dari kontrak-kontrak saya sehingga akhirnya bisa dikelola. Terus mulai dari mereka bisa mengembalikan dominasi itu. Baik. Ini. Tapi Pak, tadi yang saya katakan, memang Bapak sengaja beserta Ibu untuk menciptakan regenerasi bulu tangkis dari keluarga. Ya mungkin karena keputusan saya pada saat itu begitu banyak yang mengharapkan saya menjadi pelatih di luar negeri. Tetapi pada saat bersamaan saya mendapatkan tawaran dari Pak Abu Rizal Bakri untuk mengelola klub yang didirikan dia. Akhirnya saya lebih menerima, walaupun mungkin dari segi salary barangkali mungkin 1/10-nya. Berapa Pak? Sebagai apa di klub itu? Saya sebagai manajer. Sebagai manajer di klub apa namanya Pak? Pelita Bakri ya. Yang kalau tidak salah di daerah Cengkareng. Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Jadi berapa Pak nominalnya Pak? Belum dijawab itu Pak. Itu penting itu Pak. Enggak. Ya istilahnya yang jelas buat saya itu dari dulu kita butuh uang, kita perlu uang, tapi uang tidak segala-galanya. Luar biasa. Makanya kalimat politis sekali nih. Jangan-jangan 2024 bisa Icuk maju lagi. Enggak. Ya saya ya kita harus tadi segunung emas tidak cukup buat orang yang serakah. Tapi satu piring nasi cukup buat orang yang pandai bersyukur. Baik, selepas yang satu ini kita coba perbincangan kembali dengan Icuk Sugiarto. Bagaimana perjalanan karirnya yang usianya hanya 20 tahun tapi dia bisa menampakkan karir tertinggi sebagai juara dunia.
Danang Sundoro bareng lagi dengan orang beken, orang hebat yang sukses pada zamannya, sebenarnya nggak juga sukses pada zamannya, sekarang pun masih sukses sebenarnya. Pemilik dari satu tempat namanya apa Pak? ISTJ Sport Resort. Icuk Sugiarto Training Camp. Sugiarto Training Camp di Sukabumi. Tuh Pak, saya publish lah. Oke. Pak Icuk, kita ngomongin karir Pak. Banyak orang yang mungkin menggarisbawahi adalah sosok Icuk itu kok mau di usianya yang masih muda belia sampai akhirnya bisa naik panggung di usia 20 tahun. Apa sih sebenarnya resepnya Pak? Ya tadi resep saya adalah saya kerja keras. Iya. Dan setiap kesulitan itu selalu menjadi tantangan buat saya. Hidup kalau udah nggak ada tantangan lagi ya berarti dia udah mati rasa. Makanya sukses itu adalah miliknya orang-orang yang berani mencoba. Oke. Ini jadi justru kita berada di olahraga itu orang bisa dikatakan sukses kalau dia bisa sukses di lapangan dan sukses membawa filosofi olahraga itu ke dalam pikirannya. Oke. Ini jadi saya yang jelas setiap kali saya mau kalahkan orang pasti saya baca saya harus melebihi apa yang dia lakukan. Dan Bapak baca apa Pak kalau sosok dengan Lim Swee King? Pak sambil kita coba ngobrol Pak. Sambil ngobrol sambil ngeliat video. Masih ingat ini Pak? Masih. Jadi seperti kayak saya orang pasti meragukan mana bisa Icuk jadi juara. Karena yang dilihat adalah bagaimana sosok-sosok kalau mau jadi juara ya anatominya harus kayak Lim Swee King, harus kayak Rudi Hartono. Tapi ingat bahwa pemilik saya Lim Swee King, Rudi Hartono itu adalah Allah. Oh, luar biasa. Jadi Allah tidak akan mungkin, makanya Allah dikatakan maha adil itu karena dibalik tidak proporsionalnya saya pasti Allah menyelipkan kelebihan yang ada di itu. Makanya faktor itu yang harus kita gali. Baik. Ini Icuk Sugiarto versus Lim Swee King. 15-8, 12-15, 15-16 Pak. Iya, dan ini saya pada saat itu saya bertanding hampir 2 jam. Hampir dengan, 2 jam ya. Dengan kondisi telapak saya yang sudah bernanah. Iya. Ini bisa diceritakan Pak mungkin kepada ya, pada kita saat era-era yang milenial kan nggak tahu Pak kenapa Pak sampai mau gitu loh Pak. Pada saat itu saya di perempat final kaki saya sudah lecet, udah keluar air. Terus semifinal sampai kaki saya sudah menjadi darah matang. Terus baru saya memenangkan di semifinal, tapi saya membawa luka itu menjadi bernanah. Nah di sini, tapi saya kan pada saat itu yang ada di kepala saya bertarung, saya tetap sakit, saya menyerah tetap sakit, saya pilih bertarung. Karena kesempatan untuk saya bisa merasakan seperti ini belum tentu 2 tahun lagi saya pun juga diberi kesempatan. Makanya waktu itu sampai saya baru bisa baru melihat pertama kali pelatih saya Profesor Tahid Sidi neteskan air mata itu pas pada saat melepas saya dari ruang ganti itu, Icuk kamu masih bisa main, karena dia tahu persis telapak saya. Saya bilang saya bisa Pak, saya akan bertarung habis-habisan. Nah disitulah dia neteskan, oke, Bapak doain kamu. Ini. Beliau masih ada Pak? Iya, Pak Tahir sekarang masih ada sekarang? Sudah meninggal. Oh sudah. Nah itulah pelatih yang saya anggap bukan hanya sekedar pelatih, juga seperti orang tua saya. Seperti orang tua. Ini makanya. Eranya pada saat ini Pak, nama Icuk, nama Lim Swee King, lalu juga ada Morten Frost. Morten Frost juga. Ya, kita punya videonya itu, Pak. Ya karena waktu itu kan kita hanya 2 kali. Jadi hanya 2 orang yang dikirim untuk kejuaraan dunia ini. Oh iya. Jadi waktu itu saya ketemu sama Morten Frost pun. Nah ini Morten Frost Pak. Juga pada saat itu Morten Frost sedang membuat film dengan judul Perjalanan Seorang Juara Dunia. Karena selama 2 tahun tidak ada satupun pemain seluruh dunia bisa mengalahkan dia. Beliau dari Denmark. Denmark ya. Denmark. Okay. Jadi waktu itu yang saya pikirkan adalah saya akan hadapin dia.
nothing tulus. Karena kriteria saya untuk mengalahkan pemain-pemain hebat udah saya lakukan di Jakarta. Jadi pada saat itu saya sudah mempersiapkan diri secara fisik. Saya sudah hampir 2-3 kali dalam 1 minggu saya latihan di stadion utama siang hari dengan 75 puter. 75 Terus kali putaran Pak. Saya Siang hari, lari, Pak. ya saya lari ke sekolahan saya di Ragunan dari Senayan itu kadang saya lewat Pancoran, Iya. kadang saya lewat Blok M, Kemang, Cilandak, Ragunan. Iya. Itu udah sering. Terus saya sit up hampir 400 kali setiap hari. Oke. Terus saya skipping itu sudah bisa 22 menit tanpa mati. Ini makanya sampai sekarang Luar biasa, setelah Pak. saya sudah nggak main apa-apa, kadang saya pas lagi saya keliling daerah saya selalu umpamanya ditemuin orang-orang bola tangkis, ayo saya kepingin mau lihat anak-anak muda yang bisa skipping, nggak usah lah sampai 22 menit. Kalau mereka bisa 17 menit, 18 menit aja kasih tahu sama saya beliin sepeda motor. Baik. Sampai saya gitu. Pelatnas Matas? Ya mau pelatnas mau apa ayo. Nggak ada nggak sekarang Ini, Pak? nggak ada. Ini jadi saya Baik. lontarkan ini biar menjadi penyemangat bukan apa-apa. Saya gitu, kepingin ya. ada pemain kalau umpamanya nggak usah takut dan nggak usah ini. Pokoknya kalau punya kebugaran bagus, semua cabang olahraga itu memerlukan kebugaran bagus. Betul, Bukan nggak bisa badminton bukan hanya skipping. Skipping menjadi salah satu komponen, komponen, untuk kita menjadi kuat. Ini Tapi Pak, balik lagi nih Pak, antara Lin Swee King, kita coba ngeliat video lagi nih Pak, antara Lin Swee King dengan siapa ini Pak? Motorfrost Hansen. Motorfrost Hansen. Tipikalnya sama Pak? Ya kalau Motorfrost Hansen ini kan satu-satunya pemain yang jarang sekali membuat kesalahan. Makanya itulah yang saya setiap kali saya menghadapin sama dia itu kan istilahnya kan kalau fisik kita nggak kuat sekali kan bagaimana kita ini dia karena hampir nggak pernah buat salah. Dia orang yang paling safe sekali ininya, ditambah lagi posturnya yang tinggi betul. pukulannya hampir lengkap. Nah ini satu-satunya kan saya pancing, kadang-kadang kan saya pancing sambil saya rally, saya pancing emosinya supaya dia bisa keluar dari polanya dia. Karena kalau dia udah emosi, pada saat saya melihat dia udah mulai nyemes-nyemes, saya seneng. Oh gitu ya. Jadi kalau dia tetap main dengan polanya, dia pasti mainnya lama sekali. Tapi kalau dia udah mulai nyemes-nyemes, nah kadang-kadang cara mancing saya pun juga setengah lapangan supaya dia nyemes. Tapi saya udah yakin bisa ngembalin semesan itu gitu loh. Ini eranya sekarang siapa Pak? Axelsen kah? Kalau Axelsen sudah mulai gaya bukan pemain yang tipikal dia. Axelsen masih ada serangannya. Oh. Ini makanya sebenarnya perubahan permainan itu boleh dikatakan hampir nggak beda jauh dari era-era ini. Hanya sekarang cuman bedanya poin. Iya Pak, dulu Hanya kan bedanya, 15, sekarang iya, hanya 21. bedanya kan sekarang rally point. Tapi kalau umpamanya dibilangin kuat-kuat itu malah dulu lebih kuat. Iya. Luar biasa. Pak, di era pada saat itu yang Bapak ingat legenda-legenda bulu tangkis yang sukses pada zamannya itu siapa Pak? Mas sukses dalam arti Sukses semuanya sampai dengan saat ini. ya hampir mayoritas ya. Hampir mayoritas. Iya, hampir mayoritas. Bisa sebut ya, nama misalnya kayak ya Lim Swee sebut King, Pak, kayak Lim sekarang? Swee King. Mm-mm. Ya kebetulan istrinya juga mampu, pemilik hotel. Oh, iya. Ini terus Arianto Arbi. Arianto Arbi juga Eranya punya Bapak, ya? istri juga kuat sehingga pas dia harus tinggalkan badminton pun udah ini hampir mayoritas ya mereka terus terjun di usaha ini. Tapi kenapa sih Pak harus Bapak gantung raket? Kalau bilangnya nggak mau mundurkan diri tadi, guys. Kenapa harus gantung raket di usia 28-30? Bukankah mengumpulin medali? Ini medali-medali apa aja nih Pak? Bisa ditunjukin Pak? Oh ini Ya, Thomas Cup ya Pak? Ya ini waktu juara Thomas Cup. Oh 84 Thomas Cup, guys. ini. Ya, Terus Thomas Cup. Terus sebelum ini yang ke gede pertama deh, kali, yang ini dulu Pak. Ini apa nih Pak? Ya ini pertama kali juara Piala Sudirman. Oh Sudirman Ya, Pak. Tahun Sudirman berapa Pak? Cup. Pertama kali di Senayan itu. Oh yang di Senayan. Oke. Terus ini juara dunia
Tar dulu Pak, yang ini Pak. Ini apa ini Pak? Nah ini yang saya juara dunia usia 20 tahun. Oh usia 20 tahun. Dan ini pertama kali 2 badan dunia disatukan. Jadi kalau Apa tuh Pak? Sama apa? BWF sama IBF. Ya, Nah jadi kalau ada orang yang juara sebelum tahun 83 ini, istilahnya juara setengah dunia. Oh iya. Jadi karena masih ada 2 badan. Iya. Jadi Indonesia tidak pernah menyiarkan atau mempublikasikan kejuaraan dunia yang diadakan oleh China. Dan yang paling besar ini Pak. Ini ini berat banget ini guys. Ya, ini bukan main-main ini. Berat saya banget juara sumpah. dunia 555 dan pada event ini yang membuat kepuasan saya, hampir seluruh pemain terbaik single putra di dunia tampil semua. Masih ingat Pak? 16. Masih ingat. Siapa aja? Jadi pada saat itu Malaysia punya Misbun Sidek, terus Eropa Morten Frost, Jan Pinter Nederhoff, Fridriksson, Pak Jubong, Prakas Padugon. Cina turun dengan Han Jian, Yang Zhou Jianhua. Nah ini pada saat itu Jepang turunkan Kenji Senia. Jadi 16 pemain ini turun semua, nggak ada satupun pemain yang terbaik di negaranya nggak turun. Karena waktu itu memang ini untuk pemain-pemain terbaik. Jadi waktu itu di Istora Senayan dengan penonton hampir 10.000 lebih. Karena yang membedakan sekarang sama dulu itu, kalau dulu nonton badminton itu penonton bisa menikmatin pemain mengeluarkan seluruh kekuatannya. Yeah. Kalau sekarang ini yang membedakan itu sekarang terus jadi pemain-pemain single mengganti dengan servis pendek itu bukan karena dia itu menjadi bagian dari strategi. Karena sekarang hampir seluruh gedung atau stadium di seluruh dunia hampir menggunakan aircon. Jadi kadang-kadang saya buka dulu Pak. Kadang-kadang seperti main Indonesian Open di Istora Senayan gitu. Malah lebih mudah main di lapangan terbuka dibandingkan di Istora. Sendiri, karena air conditionnya terlalu kencang sehingga bolanya mutar. Yang ada malah kesannya jadi adalah anginnya lebih kencang. Iya, kadang-kadang pemain bagus belum sempat keluar seluruh kemampuannya, keringatnya udah kalah. Karena kesel rasanya. Nah itu yang terjadi hampir di seluruh dunia sekarang, terjadi perubahan itu. Makanya terjadi pergeseran strategi, nggak lagi melihat pemain single yang servisnya tinggi. World Cup Badminton Championship 1986 men's single. Pertanyaan saya Pak, ini berapa kilo Pak? Berat banget. Saya nggak pernah. Ini berapa kilo ini Pak? Saya nggak pernah tahu. Tapi yang jelas saya hanya berpikir bahwa ini sebuah kehormatan tidak boleh dijual. Guys, padahal saya mau nembak loh guys. Apakah sudah ada mereka yang cinta-cinta pada barang-barang kuno mendatangi Pak Icuk? Enggak. Jadi ya selagi kita karena ini adalah pilihan kita. Jadi yang kita kejar. Di antara 4 ini mana yang lebih bangga Pak? Ya semuanya itu karena itu bagian dari perjuangan. Ini juara dunianya? Yang juara dunia ini kan Pak? Ya ini juara dunia masih Cok, ada berapa? 100 juta? Enggak. 1 miliar? Enggak. Enggak mau guys. Ini bukti bahwasanya medali itu bukan hanya untuk direbut tapi menjadi satu gengsi tersendiri. Iya, istilahnya kan kita kan sudah tempelkan mati pun untuk ini kita udah rela. Makanya sampai seperti sekarang jangan kotorin kehormatan kita dengan kita menjadi petualang-petualang. Oke. Jangan pernah kotorin dirimu sendiri dengan berbagai petualangan dalam tanda kutip ya. Hidup butuh kehormatan. Baik, selepas yang satu ini kita balik lagi guys. Bagaimana sosok Icuk untuk bisa menjawab quick test dengan cepat. Danang Sundoro, Pak Icuk Sugiarto hadir di podcast Pro 3 Siniar. Pak Icuk,
ngelihat bulu tangkis sekarang kayak apa, Pak? Ya saya kira era seperti kayak sekarang ini nggak ada alasan untuk tidak menang. Oke. Karena begitu banyak yang dijanjikan di situ. Beda kan pada era saya. Dulu kan taunya main, menang, kita mau dikasih apa, kita mau dihadiahin apa kan. Enggak ini. Pak, juara dunia dapat bonus gak sih, Pak, dari pemerintah? Enggak ada. Pada saat itu? Enggak ada. Sekarang ada, Pak? Makanya justru juara SEA Games aja, saya punya medali SEA Games itu 9 emas. Wah, 9 emas, Pak? Nah, iya. Wah, luar biasa nih. Baik itu perorangan maupun beregu itu saya dulu kan kita meraih medali itu kan kayak merasa ya kayak juara kampung. Oh gitu. Ini untuk badminton ya. Maksudnya untuk sebagai pemain Indonesia nggak menjadi kebanggaan banget. Oh. Makanya Saya nggak kalau ngerti nih kalimat ya, ini. Kita coba satu persatu ini. prestasi Pak Icuk Sugiarto. 1979 juara 1 single Asian pelajar. Mungkin bahasanya rendah, artinya paling level bawah ya Pak ya. Mohon maaf. Lalu juara 1 double nasional, juara double India terbuka, double pon 1981, 82 double Asian Games. Bayangin Asia. Lalu Indonesia terbuka, kemarin kita sebagai penonton yang baik 2023 Bapak juara di tahun 82, 86 dan juga 88. Sederetnya mungkin kayak sekelas PON, juara nasional di rangkaian BWF, kayak Taiwan terbuka, pernah dialamin Pak Icuk. Lalu juga ada tim Thomas Cup 84, 86, 88 dan 90. Terus yang disebut agak-agak merendah nih maksudnya gimana nih Pak? Iya ya. Masih belum karena, cukup kah? Puas Pak dengan prestasi yang karena resiko menjadi pemain bulu tangkis itu nomor 2 itu kalah. Nomor 2 itu kalah. Makanya nggak pernah saya publikasikan saya nomor 2 di mana mau apa-apa karena nomor 2 itu kalah, beda sama cabang olahraga lain. Iya. Cabang olahraga lain nomor 3 aja diululukan. Jadi juara ASEAN aja udah kalau Villa Plus seluruh media suruh publikasikan. Nah beda kalau bulu tangkis itu walaupun juara juara dunia nomor 2 atau juara Asia nomor 2 juara apa udah orang itu nggak nganggap ya kok gagal kamu. Jadi bahasa itu kan gagal. Makanya kalau kamu mau menjadi pemain bulu tangkis kamu harus siap untuk menjadi nomor 1. Ini bedanya itu karena bagaimana ya tadi, untuk bisa menciptakan atlet ya Pak melalui pembinaan maksudnya, lalu bisa menaikkan si atlet itu ke tingkat tertinggi podiumnya Pak? Ya paling kan seperti kayak contohnya terakhir saya nemukan Afriani 8,5 tahun latihan sama saya. Kan saya paling semua anak-anak gitu. Semua kenapa kok saya keras pas pada saat ini mereka pagi-pagi subuh 5 mana ada juara dunia mau teriak-teriak di lapangan tanpa dibayar. Tanpa dibayar? Iya. Tahun berapa Pak? Ya istilahnya selama saya pegang. Saya selama pegang Pelita Bakri itu kan istilahnya ibaratnya yang saya terima salary yang ini paling habis untuk jajanin anak-anak. Ini tapi ya tadi kehormatan, pengabdian. Jadi nggak pernah kita bicara ini karena satu-satunya ya saya balik kalau saya dapatkan kehormatan itu nggak dapat dari manusia, Allah yang akan memberi saya rezeki itu. Tapi kehormatan jangan dibalik sekarang. Kehormatan nomor sekian, biar pakai baju orange nggak masalah. Yang penting kaya. Oh gitu. Nah itu harus dibalik. Kalau saya lebih baik saya nggak. Hari ini saya nggak dapat uang, tapi saya dapat kehormatan itu. Insya Allah kehormatan, uang akan mengikuti kehormatan itu. Tapi Pak, persoalannya kalau bukan duduk di satu manajemen, bukan artinya jadi pengurus yang paling tertinggi nih Pak. Kita tahu sosok Icuk adalah sekarang sebagai Ketua Yayasan Ikatan Atlet Indonesia, betul ya Pak ya? Iya nih. Lalu juga pernah duduk sebagai Ketua Pengprov PBSI DKI Jakarta, betul ya Pak ya? Ya saya dua kali calon Ketua PBSI pusat, tapi kan nggak boleh. Oh nggak, kenapa Pak? Ada yang larang Pak? 2 kali saya harus tidak boleh seolah-olah itu miliknya mereka. Siapa Pak? Mereka itu siapa Pak? Ya nggak tahu lah. Saya kurang ngerti nih Pak. Ya kekuatan yang jelas saya harus mundur di saat
kekuatan itu di depan mata. Bisa Tapi diceritain nggak sih Pak, kenapa Bapak harus tidak boleh ikut, harus mundur? Kayak kenapa sih Pak? Padahal Ya, kan saya niat pada baik saat- kayak Bapak kan sudah tadi sudah bagus Ya saya tuh. pikir saya memberanikan ini kan bukan karena nekat, tetapi saya hampir kurang lebih 14 tahun saya mimpin provinsi. Oke. Terus saya juga mimpin Jakarta Barat. Iya. Nah, otomatis kalau sekolah kan saya tinggal naik ke universitas. Nah, Tapi pas pada saat saya sudah dapatkan dukungan hampir kurang lebih 28 provinsi, tinggal istilahnya hitungan hari untuk ini, terus tiba-tiba kan di pagi hari tiba-tiba menteri saya panggil saya, era siapa tuh Pak? era Adiaksa. Oh, Adiaksa, ya. Terus saya dipanggil ke ini pagi-pagi untuk bersama-sama naik mobil dia terus ke Mabes. Itu langsung saya suruh mundur karena Panglima TNI mau memimpin PBSI, Oh, pada saat itu Pak Joko Santoso. Joko Santoso. Oke. Nah, itulah ini. Terus saya boleh ceritakan di sini, pada saat itu Pak Joko janji sama saya, kalau saya gagal, saya nggak akan mimpin lagi. Oke. Nah, tiba-tiba, yang siapa yang dorong? Ya sekelompok kawan-kawan saya ini yang mereka dorong Pak Joko, seolah-olah mereka akan dibentengin sampai akhir ini. Tapi tiba-tiba kan kurang lebih 2 minggu atau 2 bulan Pak Joko mau habis masa baktinya, orang-orang yang dorong Pak Joko inilah semua yang meminta Pak Joko mundur. Icuk Sugiarto kala itu sakit hati Pak? Enggak, Sakit hati Pak? enggak. Sakit hati Pak? Saya cuman merasa kalau memang itu yang terbaik buat ini, saya ini walaupun saya kecewa. Oke. Ini, tapi yang itu kan masyarakat bisa lihat mana yang menjadi petualang, mana yang untuk merah putih. Hidup saya sampai hari ini saya tidak pernah lepas dari badminton. Oke. Ini. Tapi Pak, bukankah satu kepemimpinan ini punya masa periode tersendiri? Artinya, kalau memang punya niatan baik Pak Icuk ini luar biasa untuk membina bulu tangkis untuk bisa lebih berprestasi lagi, kenapa tidak maju lagi Pak? Di era berikutnya ataupun di era selanjutnya lagi gitu Pak? Saya tahu diri pada saat demokrasi itu pada akhirnya hanya diukur siapa yang banyak. Apa itu, akhirnya ya otomatis kan suara. Oke. Dan saya melihat banyaknya orang-orang yang lebih menjual dedikasinya untuk sebuah nominal rupiah. Di situ ya saya tahu diri karena saya tidak akan mungkin sendirian mau memperbaikin PBSI. Makanya pada saat saya tahu kemampuan saya ini, ya udah saya dari di belakang aja. Tapi sebagai bukti bahwa saya tetap terlibat di badminton, saya bangun gedung badminton. ISTJ. Ya, ISTJ itu. Jadi kalau saya pasang karpet lapangan badminton semuanya ada 21 lapangan. Oh, di ISTJ Pak. Ya, tapi sekarang saya gunakan untuk pada saat saya mulai agak sedikit narik diri dari badminton, tapi saya tidak lepas dari dunia olahraga. Saya abdikan tenaga pikiran saya, dana saya untuk membantu peningkatan prestasi olahraga yang lain. Baik. Jadi, Pak Icuk, sampai detik ini masih kecewa Pak? Enggak lah, saya sekarang mau cari kebaikan aja. Cari kebaikan. Iya, sisa usia saya ini saya nggak mau ribut istilahnya sekarang ini lebih baik saya pakai doa saya aja untuk badminton, untuk atlet-atlet bulu tangkis supaya berprestasi. Okay. Ngapain saya harus cari pikiran yang nggak enak. Sekarang sisa usia saya ini kalau bisa saya bantu, ini saya melihat cabang-cabang lain prestasi, terus
ratusan orang berlatih di tempat saya, terus saya memberikan motivasi, saya ngasih tahu nih loh caranya juara nih loh. Inilah itu malah saya cari hubungan dengan orang-orang baik, udah tebarkan aja kebaikan, ngapain cari musuh. Kalau netizen mengatakan kalau Bapak tidak kecewa, mengapa Mas Tommy tidak gabung dalam pelatnas? Tanggapan Bapak? Kalau saya, Tommy sebenarnya bukan nggak gabung ya. Karena kan bisa dilihat data setiap kali Tommy dipanggil untuk Sudirman, untuk Thomas Cup, untuk kan nggak pernah nolak. Ini kan dipelintir. Padahal Tommy itu kan orang yang pernah dilukain pada saat umur 20. Saya harus pungut itu rongsokan itu di saat orang-orang PBSI pada ngomong Tommy udah nggak bisa maju, Tommy udah nggak bisa ini. Nah saya pungut, saya benahin, saya latih sampai akhirnya dia bisa tunjukkan tanpa pelatnas dia bisa nomor 3 dunia. Dan gelarnya udah puluhan gelar. Dan pemain Indonesia mungkin yang bisa ngalahkan Tommy pun paling ginting-ginting pun kan juga udah sering di saat usia berapa Tommy bisa dikalahkan anak-anak itu. Karena prestasinya Tommy kan nggak pernah diberitain sama PBSI. Tommy berangkat aja nggak pernah bahwa Indonesia itu juga ngirim Tommy. Ini makanya istilahnya kadang saya juga merasa kenapa ya kok kalau seandainya ada Ginting, ada Jonathan, ada Tommy, emangnya ada apa Tommy? Padahal kan sampai saya pernah curhat sama Pak Jokowi. Pak, Tommy itu kan peringkat 1 Indonesia, peringkat terbaik internasional Indonesia. Masa Asian Games nggak bisa main ini? Saya curhat sama Menpora waktu itu. Terus udah gitu Menpora bilang ya saya udah tulis surat tapi nggak ada apa. Sampai saya bilang sama Pak Jokowi, Tommy itu bukan anaknya penjahat, bukan anaknya koruptor, bukan anaknya teroris. Tommy itu juga sama-sama anak bangsa. Sedangkan Asian Games itu kan dibiayain oleh APBN. Tahun berapa Pak Asian Games-nya? Ya waktu 2018. Oh Jakarta Palembang. Iya. Nah terus udah gitu Tommy itu yang bayar pajak saya Pak. Hasilnya Tommy itu puluhan juta bayarnya dia gitu loh. Tapi nggak merasakan Indonesia hadir untuk Tommy. Coba kadang-kadang Tommy pergi sendiri, biaya sendiri ke seluruh dunia 11 tahun lebih. Sampai setelah saya sampaikan ke Pak Jokowi 2 minggu Jonathan setelah juara Asian Games. Itu siang-siang jam 3 sore Tommy mau ketemu sama Jonathan. Tanya, Papa nanti saya mau ketemu Jonathan semifinal. Terus gimana? Udah nothing tulus. Tapi pesan saya satu, kalau kamu kalah sama Jonathan berhenti kamu main. Karena kemarin Papa udah curhat sama Jokowi. Nah terus tapi kalau kamu mengalahkan Jonathan, kamu boleh main terus. Karena apa? Kalau sampai kamu kalah, orang-orang itu akan bilang, ya pantas kan kemarin Tommy nggak main Asian Games. Ini makanya ini buktinya kalah. Nah tapi di street set, tapi kan berita nggak ada, media nggak ada. Padahal usia Tommy udah berapa? Udah 30 aja masih bisa ngalahin juara Asian Games, tapi nggak ada beritanya. Tanya sama Jonathan, pernah nggak ngalahkan Tommy? Ya gitu. Tapi kan itulah Indonesia, makanya saya bilang kenapa hukuman saya yang pada saat 83 saya berani ngalahkan Lim Swee King, itu saya dihukum sampai anak-anak saya. Nah itu yang supaya Indonesia ini, itu hukuman yang harus, tapi itu hidup ada pilihan nggak apa-apa. Karena buat saya merah biru saya Allah, saya nggak masa bodoh. Kamera mana? Kameranya mana? Jadi, ini ya, ini apa ini nih? Yang tengah. Pak, apa yang Bapak mau sampaikan kepada para pengurus bulu tangkis di tanah air? Ya saya bilang saya nggak akan lagi ke PBSI, nggak perlu takut. Terus udah gitu, saya pun juga mau pesan aja, perbaikin PBSI supaya PBSI menjadi payung buat seluruh anak-anak bangsa. Jadi jadikan lembaga ini untuk bisa memayungin semua. Jadikan lembaga ini bertanggung jawab terhadap semua klub-klub yang ada ini. Bahwa semua bisa menjadi pemain nasional. Semua bisa menjadi masuk pelatnas. Supaya kita kembalikan reputasi bulu tangkis kita di dunia. Nggak ada yang nggak bisa. Kalau kita bersatu. Untuk pemain Pak, regenerasi kita. Ya saya bilang
bahwa buat kalian yang muda-muda, nggak ada yang nggak bisa jadi juara. Yang penting mau nggak untuk kamu naik podium, mau nggak kamu ditempelin capek, mau ditempelin sakit, mau ditempelin disiplin, mau ditempelin kerja keras, dan mau ditempelin latihan yang luar biasa dari yang lain. Baik, selepas yang satu ini tadi janji saya adalah quick test. Kita coba jawaban cepat dengan Pak Icuk Sugiharto ya. Oke, sesi terakhir guys, quick test. Pak, ada minuman Pak? Aduh, kayak coba saya coba narik napas dulu ya Pak. Pak, yang terakhir agak emosian ya Pak. Emosi nggak sih Pak? Enggak ya? Ya, maksudnya biar nggak lupa. Saya kalau nggak ngapain gitu, nanti ada kata-kata yang lupa saya. Oh, tapi kan Bapak berkata seperti itu, kalaupun netizen nantinya melihat, loh Pak Icuk kayaknya agak marah, karena itu adalah bagian dari kecintaan Pak Icuk masih dengan dunia bulu tangkis gitu ya Pak ya? Iya, ya saya. Betul Pak? Saya terus terang, ya tadi untung saya masih mau berjuang terus. Kalau umpamanya saya nggak mau lakukan itu kan paling-paling Mas Danang ketemu saya, kasihan ya Mas Icuk ya udah nggak punya apa-apa. Oh enggak. Iya, dan masyarakat itu kayak gitu. Kita badminton Gitu. lovers masih mendukung seluruh para atlet Iya, kita, baik maksudnya- yang sudah pensiun seperti Pak Icuk maupun yang sedang bertanding di apapun eventnya itu. Clear itu Pak kalimatnya. Iya, maksudnya yang dalam arti itu dukung itu ya dukung. Maksudnya kalau seandainya kita nggak berjuang sampai kita nggak punya apa-apa, Iya. itu kan paling-paling kan orang hanya bilang kasihan ya dulu juara dunia, sekarang nggak punya apa-apa, iya kan? Ya, oke. Negara Enggak. nggak ada Saya nggak yang ngomong itu. gitu. Makanya saya ini, dan itu saya rasakan udah ini, ya istilahnya pas saya menghadapin saya harus tinggalkan Jakarta aja, mana ada yang saya nggak butuh uang, nggak butuh, cari yang berempati atas kontribusi saya di badminton, perjuangan itu saja nggak ada. Sampai saya waktu itu sampai pernah Apa Pak? saya bilang sama istri saya, rasanya saya digituin, semua orang hanya nganggap, hanya milih orang yang nganggap seolah-olah yang punya uang itu akan menyelesaikan segalanya. Ini sampai saya waktu itu sampai udah deh kumpulin piala-piala saya mau tidur itu di depan Menpora, sampai kayak gitu, bahwa saya diperlakukan begitu, nggak ada yang namanya aturan ketentuan, cuman kalau bos ini sudah mau ya sudah. Oke Pak, masih dendam nggak sih Pak? Masih kesel nggak sih Pak? Nggak, kalau ini udah setelah Pertanyaan saya masih dendam nggak Pak? apanya? Masih dendam nggak Pak? Enggak. Enggak, baik. Saya Clear. iya. Pak, kita quick test Pak. Jawab cepat aja Pak. Iya. Nggak usah dijelaskan, tapi nanti dijelaskannya di akhir. Oke Pak. Edi Kurniawan atau Ferry Sonneville? Edi Kurniawan. Edi Kurniawan. Morten Frost Hansen, Denmark, atau Yang Yang dari Cina? Martin Frost. Ini dua pertanyaan ini masih atlet ya bro? Luar biasa nih tim kreatifnya. Apriani Rahayu atau Rafael Chandrawijaya? Apriani. Apriani. Oh Apriani Pak. Lius Pongo atau Hastomo Arbi Pak? Luis Pongo. Hastomo. Menjadi ketua umum PBSI atau training center Pak? Menjadi ketua umum PBSI. Adiaksa Daud atau Abu Rizal Bakri? Abu Rizal Bakri. Adiaksa Daud atau Abu Rizal Bakri? Abu Rizal Bakri. Baik, selesai Pak. Minum dulu Pak, bentar Pak. Padahal eranya era Menpora sebagai staf khusus ya Pak? Ahli. Iya. Istilahnya Kalau- staf ahli ya? Iya, staf khusus. Staf khusus Menpora zamannya Adiaksa Daud tuh. Itu yang jadi pertanyaan. Pak, Edi Kurniawan atau Ferry Pak? Tadi Pak, jawabannya apa Pak? Edi Kurniawan. Apa Pak? Ya kawan saya dari tahun 74. 74. Ya dia sebagai kawan dan lawan. Morten Frost atau Yang? Ya saya Martin Frost, dia musuh bebuyutan saya.
tapi juga di luar dia kawan baik saya. Ini dua pebulu tangkis ini Saya sudah lebih- punya nama besar sebenarnya Pak Iya. pada eranya ya. Yang saya masih ingat betul ya Pak ya. Ya saya lebih very close Dengan Morton dan Morton. yang ya. Oh. Apriani Rahayu atau Rafael Pak? Ya Apriani Rahayu karena saya tahu persis saat pertama kali usia 13-14 tahun dia datang ke tempat saya yang belum punya apa-apa, yang kalau Sabtu istilahnya uang 50.000 aja masih manja-manja sama istri saya. Yang di mana nih maksudnya Kosambi. nih? Duri Kosambi. Iya. Oh, oke. Ibarat- Lius Pongo atau Hastomo Arbi Pak? Ya kalau Luis Pongo kan dia menjadi inspirasi saya pada saat di Ragunan. Oh. Dan dia istilahnya saya merasakan bagaimana dia yang pertama kali mau berangkat ke All England aja kita harus nganterin ke Halim sampai naik tangga. Masih ingat ya Pak ya? Iya, nah itu kan menjadi inspirasi. Aduh, kapan ya bisa jadi kayak Luis Pongo? Tapi kan Rasanya. Mas Arbi sendiri kan lawan Bapak, Iya, musuh tapi Bapak dalam tanda kutip di lapangan kan? iya, tapi tidak Dan teman menjadi inspirasi saya. Oh gitu. Menjadi ketua umum PBSI atau training center Pak? Ya, ketua umum PBSI itu kan kalau saya menginginkan berubahnya organisasi, pengelolaan, tata kelola, kan semua harus bisa menjadi nomor satu baru bisa itu. Tapi kalau hanya cuman jadi pelatih aja, disuruh-suruh, kadang bisa diganti. Tapi kan Bapak sekarang udah punya 4 Ya. hektar di Ya. STC di Sukabumi. Kalau saya ini kan cuman untuk lebih kepada bahwa tidak ini saya di bulu tangkis, Ya. tetapi saya bisa berikan pengabdian yang lain. Oke. Nah, tadi closingnya Pak. Mantan Menpora Adiaksa Daud atau Abu Rizal Bakri? Ya kalau tanpa mengurangi rasa hormat saya sama Pak Adiaksa, saya kan tetap respect sama beliau, tetap terima kasih. Tapi perjalanan yang membuat Pak Abu Rizal Bakri itu udah saya anggap orang tua saya. Jadi kalau saya di Jakarta, setiap kali Lebaran, saya nggak boleh nggak ke rumah beliau. Beliau masih sebagai mantan ketua umum ya pada saat itu Pak? Ketua umum Golkar sudah? Mulai dari Pada tahun, saat itu? Pada saat itu kan tahun 82. Ya. Jadi 82 dia mendirikan klub Pelita Bakri itu. Karena pada saat itu dia hanya mau mendirikan klub itu asal Icuk Sugiharto ada di Ya, dalam klub tapi itu. waktu itu sudah punya partai, sudah menjabat sebagai ketua umum. Mohon dikoreksi saya. Belum. Oke. Oh ya, lupa saya satu Pak. Satu pertanyaan. Abu Rizal Bakri atau Usman Sabtaodang Pak? Ya dua-duanya. Abu Rizal Bakri atau Usman Sabtaodang Pak? Ya kalau saya sekarang ini yang saya anggap orang tua saya dua orang itu. Oh, nggak dijawab. Oke, baik Ya. guys. Kita akhiri bertiga senior kita. Yang pasti terima kasih Pak Icuk, luar Terima kasih. biasa medalinya. Ini yang paling luar biasa Pak. Saya penasaran ini harganya berapa ini kalau misalnya dijual Makanya. ini. Ada 10 kilo Pak. Ada berapa kilo nih Pak beratnya kira-kira? Nggak tahu ya, mungkin 2 kilo lebih. 2 kilo lebih. Ya, Saya pikir tapi kalau udah pensiunan gitu lah, pensiunan atlet itu mbok diiseng-iseng nih berapa udah lah, kilogramnya. mulai hari ini jangan ada lagi berita orang jual medali lah. Oh, tuh peringatan buat Ini kita Anda boleh semuanya. kita boleh susah, Kita boleh susah. tapi kita nggak boleh menjadi orang yang lemah. Oke, kita boleh Apalagi- susah, tapi kita masih tidak banyak boleh jalan. menjadi orang lemah. Ini kehormatan buat seorang atlet. Jangan dilihat uangnya, Tapi dilihat apa Pak? tapi pengorbanan kita meraih ini berdarah-darah, Oke, baik. bahkan nyawa. Oke, baik Pak Icuk, terima Ya. kasih. Itu pesan banyak banget dari Pak Icuk Sugiharto yang jelas. Kalau kayak begini saya agak agak-agak sungkan kalau mau manggil juara dunia. Saya lebih suka kalau manggilnya motivator, penceramah gitu ya Pak Icuk. Pak Icuk, terima kasih. Kita akhiri Ya, Pro 3 seniornya. makasih. Saya selalu untuk Bapak, salam olahraga. Jaya. Saya Danang Sundoro, Icuk Sugiharto.
Bye. Terima kasih Anda sudah bersama kami di Pro 3 Siniar.